Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Pujir Harjo selaku Kanwil Lampung, yang saya hormati kepada Bapak Haji Lukman Hakim SPD MM selaku Kepala Sekolah Mas 1 Bandar Lampung, yang saya hormati kepada Guru Pengampun Akidah Akhlak Ibu Indah Haji Suprapti MPD, yang kami sayangi, orang tua beserta teman-teman yang kami banggakan. Dirinya saya di sini akan menjelaskan tentang Fatimah Az-Zahra. Nama dan nasabnya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah Muthalib. Ia putri Nabi Muhammad SAW. Ibunya adalah Khadijah binti Khalid. Mengenai kelahirannya, para ulama berbeda pendapat. Ia diberikan julukan dengan nama ibu ayahnya, yaitu Ummu Aminah. Fatimah merupakan perempuan yang terlahir dengan kecantikan serta kecerdasan yang mengesankan, juga mempunyai kepribadian yang penuh dengan kesabaran, taat kepada orang tuanya dan mandiri. Sejak usia yang masih belia, ia harus menggantikan peran ibunya mengurus kebutuhan Rasulullah. Pada saat dakwahnya periode Makkah, Fatimah sering melihat sang ayah ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Meskipun demikian tidak membuatnya kecil hati dan patah semangat, apalagi membenci sang ayah. Ia menjadi penyejuk hati dan pendukung untuk dakwah yang ayah. Fatimah terus tumbuh menjadi perempuan yang kuat, tegar dan penuh kesabaran. Ia juga tumbuh menjadi perempuan mulia yang sangat menjaga harga diri. Keistimewaan Fatimah ditandai dengan julukan-julukan yang diberikan kepada julukannya. Yang utama adalah Az-Zahra yang cemerlang, Baitul Ikhwani, Kani terpelihara, Iwanti sejagati, dan banyak lain julukannya. Keutamaan Fatimah, Rasulullah bersabda, "Wahai Fatimah, tidaklah Anda puas menjadi syaidah dari wanita sedunia, menjadi wanita tertinggi dari semua wanita umat ini, atau wanita mukmin." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, tokoh penghuni surga adalah Khadijah binti Khalid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Aisyah binti istri Firaun. Hadis riwayat Ahmad. Keteladanan yang dapat diambil dari Fatimah. Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan, orang yang sangat bersahabat dan berhajat, akhlaknya sangat mulia. Fatimah Az-Zahra adalah seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana, hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. Selanjutnya adalah kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah penduduk Yaman, daerah Kham, dari kabilah Murad. Hidup sebagai anak yatim membuatnya sangat mencintai dan berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah mengidap penyakit kusta, lalu berdoa kepada Allah SWT sehingga diberi kesembuhan, tetapi masih ada bekas sebesar di kedua lengannya. Menurut keterangan Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Dan setiap tahun Umar bin Khattab selalu menasihati Uwais sesuatu ketika dia datang bersama jamaah haji dari Yaman. Lalu Umar menemui dia, hendak memastikan terlebih dahulu, makanya dia bertanya siapa namanya. Orang itu menjawab, "Namaku Uwais." Umar melanjutkan pertanyaannya, "Di Yaman, daerah mana?" Dia menjawab, "Dari Kam." Umar bertanya lagi, "Dari kabilah mana?" Dia menjawab, "Dari kabilah Murad." Umar bin Khattab bertanya lagi, "Bagaimana ayahnya?" "Ayahku telah meninggal dunia, saya hidup bersama ibuku." Jawabnya Umar melanjutkan, "Bagaimana keadaanmu bersama ibunya?" Uwais berkata, "Saya berharap dapat berbakti kepadanya." Keteladanan yang kita ambil dari Uwais Al-Qarni, sosok pribadi yang sangat sederhana, hidupnya tidak bergemilang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas dan tetap tidak meninggalkan usaha serta kerja keras untuk keluar dari ujian itu, termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Allah SWT. Uwais Al-Qarni juga teguh yang sangat hormat dan taat kepada ibunya, sebagai hidupnya digunakan untuk
merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayangi. Walaupun ia mendapat perhatian sangat penguasa waktu itu yaitu Umar bin Khattab, tetapi Uwais Al-Qarni tidak menjahatkan fasilitas dan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang. Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan istimewa, justru sebaliknya dia ingin diperlakukan sama dengan rakyat yang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.